Salam, semoga damai dan berkat Tuhan berlimpah atas kita semua hari ini. Dan kita berjumpa kembali dalam renungan harian santapan jiwaku. Saudara-saudariku yang dicintai Tuhan. Hari ini kita kembali bersama-sama diundang untuk mendengarkan sabda Tuhan. Dan semoga sapaan Tuhan hari ini menguatkan iman kita untuk terus berjuang dengan sebuah pengorbanan perjuangan untuk mencapai tujuan akhir dari sebuah pertandingan iman. Maka mari hari ini kita semua akan mendengarkan firman Tuhan dari Injil Matius bab 7 ayat 6 dilanjutkan ayat 12 sampai 14. Inilah Injil suci menurut Matius. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kamu melemparkan mutiaramu pada babi, supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya, lalu ia berbalik menggoyak kamu. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Masuklah melalui pintu yang sesat itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesatlah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, kita sudah pernah mendengar ketika Yesus berkata, "Akulah pintu masuk ke dalam sebuah tempat gembalaan. Akulah pintu masuk ke dalam kerajaan surga. Bahwa barang siapa yang datang melalui aku, melalui pintu, ia akan selamat." Yesus menjadi pintu masuk bagi gembalaan, bagi para gembalaan untuk bisa sampai pada rumput yang hijau. Dengan kata lain, Yesus adalah pintu masuk kepada kerajaan surga. Hari ini, Yesus mengingatkan kita bahwa kita butuh sebuah perjuangan, kita butuh sebuah tekad, sebuah kerja keras, sebuah usaha untuk bisa melewati pintu keselamatan itu. Karena pintu itu adalah pintu yang mengantar orang kepada jalan kehidupan yang kekal. Dan mungkin pintu itu adalah pintu yang sesat. Karena semua orang ingin masuk. Tapi di sini yang dituntut adalah bagaimana kita berjuang untuk bisa mendapat bagian, mendapat space, mendapat ruangan untuk bisa melewati itu. Pintu iman itu sangat penting. Ketika Yesus mengingatkan kita pertama hari ini bahwa jangan membuang barang yang kudus kepada anjing, jangan melemparkan mutiara. Artinya apa? Yesus mengingatkan kita betapa indahnya ya hal-hal surgawi. Ya. Hal-hal surgawi adalah hal yang kudus. Ya, bagian mutiara yang dicari orang, yang diperebut orang. Ya adalah sebuah harta terpendam yang sangat dirindukan orang untuk mendapatkan. Itulah hal kerajaan surga. Tetapi hal yang indah ini tidak boleh sia-siakan manusia. Hal yang begitu berharga ini jangan sampai dibuang oleh manusia kepada sesuatu yang tidak berkenan.
Maka Yesus hari ini mengingatkan bahwa pintu masuk dalam kerajaan surga adalah ketika kita ketika kita memiliki harta surgawi yang luar biasa, yang harganya membawa kita kepada sebuah kualitas hidup, dari sebuah kualitas hidup iman. Maka marilah saudara-saudari, bahwa apa yang harus kita lakukan dalam hidup ini sesungguhnya adalah hal-hal yang dikatakan, hal-hal yang diharapkan, ya, diharapkan bahwa hal itu adalah hal yang datang dari sebuah kualitas iman yang dimana kita hidup berdasarkan pada kebajikan atau norma-norma kehidupan yang datang dari Allah sendiri. Maka Yesus bahkan mengingatkan kita, apa yang engkau perbuat, ya, apa yang kau kehendaki, jika hal itu baik, maka hal itu akan kembali kepadamu. Tetapi jika engkau berbuat sesuatu yang tidak sesuai, maka hal itu akan kembali kepada. Ini bagaikan sebuah suatu investasi. Ketika kita menginvestasikan hal yang baik, investasi hal kebajikan surgawi, maka hal itu akan berlaku juga, akan kembali kepada kita. Tetapi kita menginvestasikan hal yang buruk, yang jahat, maka itu akan kembali kepada kita. Maka apa yang kita tanam, itu yang kita tuai. Apa yang kita taburkan, itu yang akan kita panen. Maka saudara-saudari, apa yang harus kita lakukan adalah berilah sesuatu yang terbaik dalam hidup kita, yang sesuai hanya dengan kehendak. Tuhan Yesus memberkati kita hari ini dalam seluruh hidup dan karir. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.